Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ma anzalna ilaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Kemuliaan Ramadan salah satunya adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, dan pada umumnya masyarakat kita mengenalnya dengan nuzulul Quran. Ada kalimat di awal yang tadi saya bacakan di surat Thaha, bahwa sesungguhnya Allah tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan kita. Ini sama halnya seperti surat Al-Baqarah ayat 185. Diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Di tengah-tengah kalimat yang panjang ada kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Berkali-kali Allah tegaskan, Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kita. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, nuzulul Quran bukan hanya sebuah acara seremonial dan bukan sekedar peristiwa sejarah, tapi peristiwa ini seharusnya menjadi renungan buat kita. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Apakah kita merasa Al-Quran menjadi beban yang memberatkan hidup kita sehingga kita merasa berat untuk mempelajarinya? Ingat sahabatku, Al-Quran adalah rahmat dari Allah. Al-Quran adalah obat untuk kita. Sehingga dengan peristiwa nuzulul Quran, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengubah mindset dan perasaan kita tentang Al-Quran. Bisakah kita jadikan Al-Quran sebagai obat? Bukan obat fisik, tapi obat hati. Apakah semua kita pernah merasa punya penyakit hati? Sakit hati kepada seseorang, sakit hati dengan takdir keadaan hidup ini, merasa nggak nyaman, merasa nggak tenang. Bagaimana cara kita mengobati hati kita? Dengan Al-Quran lah, karena Al-Quran itu adalah obat untuk hati. Sehingga ketika kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat dalam hati, berarti Al-Quran itu sudah menjadi kebaikan bagi kita. Dan sebaliknya, kalau kita merasa Al-Quran masih menjadi beban, sesuatu yang susah dan berat, berarti kita belum mengerti Al-Quran. Tugas kita mulai dari Ramadan tahun ini, dengan momentum nuzulul Quran, mari kita belajar memahami lebih dalam lagi isi Al-Quran. Semakin kita mengerti isi Al-Quran, semakin merasa butuh terhadap Al-Quran. Semakin kita mengerti isi Al-Quran, semakin merasa Al-Quran bukanlah beban, tetapi solusi dari setiap permasalahan kita di dunia. Sahabatku, Al-Quran itu bukan makhluk, tetapi Al-Quran itu kalamullah, kata-kata Allah, firman Allah. Allah yang berbicara kepada kita secara langsung. Coba bayangkan, Allah langsung berbicara kepada kita untuk menuntun hidup kita dengan Al-Quran. Maka jikalau kita ingin Al-Quran menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, mari kita belajar memahami Al-Quran. Kalau kita ingin Al-Quran menjadi petunjuk hidup kita, jangan hanya membacanya saja, tapi pelajari maknanya semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bertanyalah kepada alim ulama jika kita tidak mengerti. Belajarlah dari banyaknya kajian-kajian tentang Al-Quran di lingkungan kita. Semoga Allah meridhoi setiap langkah kecil kita
untuk terus belajar memperbaiki hidup kita, bukan hanya di Ramadan ini, tetapi juga di bulan-bulan selanjutnya. Barakallahu fih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.